Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Taufik Hidayat pada mata pelajaran prakarya. Pada video kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang budidaya tanaman obat. Materi kelas 7 SMP MTS semester 2 bagian pertama. Yang pertama yaitu pengertian tanaman obat. Tanaman obat merupakan jenis tanaman yang sebagian atau seluruh tanamannya digunakan sebagai obat, bahan atau ramuan obat-obatan. Ini yang disebut dengan tanaman obat. Jadi, sebagian atau seluruh tanaman dapat digunakan menjadi obat. Yang berikutnya, tanaman obat yang dapat dimanfaatkan berdasarkan bagian tanamannya. Yang pertama yaitu daun, kemudian buah, bunga, akar, dan yang terakhir rimpang. Ini bagian-bagian dari tanaman yang dapat dijadikan sebagai obat atau ramuan obat. Selanjutnya, contoh tanaman obat berdasarkan bagian yang dapat dimanfaatkan. Contohnya, yang pertama rimpang. Di sini ada dua. Yang pertama kunyit, kemudian yang selanjutnya jahe, kemudian daun. Contohnya daun katu dengan daun sirih. Kemudian yang berikutnya bunga. Di sini ada dua. Yang pertama bunga rosella dan yang kedua bunga mahkota dewa. Yang ketiga buah. Contohnya buah jeruk. Kemudian buah mengkudu. Kemudian yang keempat akar. Contohnya di sini adalah akar wangi, kemudian akar pasak bumi, kemudian batang. Batang di sini ada kayu manis, kemudian ada brotowali, dan yang terakhir biji. Di sini contohnya ada biji jinten, kemudian biji lada. Nah, inilah contoh tanaman obat berdasarkan bagian yang dimanfaatkan sebagai obat. Kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu tentang deskripsi beberapa tanaman obat yang biasanya kita temukan di sekitar kita. Yang pertama yaitu temulawak. Temulawak dapat berkembang biak baik di tanah sekitar tegalan permukiman, terutama pada tanah gembur, agar rimpangnya dapat tumbuh besar. Kemudian, rimpang temulawak sudah lama digunakan sebagai bahan ramuan obat oleh masyarakat Indonesia. Temulawak dapat digunakan untuk mengobati penyakit MAH, sembelit, sariawan, cacar air, asma, dan sakit kepala. Inilah deskripsi dari tanaman temulawak. Selanjutnya, jeruk nipis. Jeruk nipis termasuk tumbuhan perdu yang banyak memiliki dahan dan ranting. Tanaman jeruk nipis menyukai tempat dengan sinar matahari langsung. Jeruk nipis dapat tumbuh di ketinggian tempat 200 sampai 1.300 meter di bawah permukaan laut, dengan kelembapan sedang hingga tinggi. Kemudian manfaat jeruk nipis. Buah jeruk nipis dapat mengobati penyakit batuk, influenza, demam, sembelit, dan bau badan. Ini manfaat dari jeruk nipis. Kemudian yang ketiga yaitu sirih atau daun sirih. Sirih termasuk jenis tumbuhan rambat dan tumbuh bersandar pada pohon lain. Tanaman sirih menyukai tempat dengan cahaya matahari penuh. Sirih dapat ditemui mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian 1.000 meter di bawah permukaan laut. Manfaat daun sirih. Daun sirih umumnya digunakan untuk mengobati penyakit bau mulut, sakit gigi, keputihan, dan alergi. Yang terakhir yaitu pohon patah tulang. Tanaman patah tulang berasal dari Afrika
Kemudian tanaman ini menyukai tempat yang terkena sinar matahari langsung. Patah tulang dapat tumbuh di dataran sampai daerah ketinggian 600 meter di bawah permukaan laut. Manfaat dari tanaman patah tulang yaitu yang pertama, akar dan rantingnya dapat mengobati penyakit lambung, kemudian rematik dan nyeri saraf. Bagian batang kayu dapat digunakan sebagai obat penyakit kulit, sakit gigi, dan radang telinga. Getahnya dapat mengobati sakit gigi. Kemudian jika terkena mata dapat menyebabkan kebutaan. Ini manfaat dari tanaman patah tulang sebagai obat-obatan. Baik, sekian video kita kali ini tentang materi budidaya tanaman obat. Untuk langkah-langkah atau prosedur bagaimana cara menanam tanaman obat, kita akan lanjutkan pada video yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.